Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini, kami, mahasiswa PKN STAN, program studi D3 Akuntansi Reguler kelas 406, akan mempresentasikan materi flowchart sehubungan dengan tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pekan ketiga. Anggota kelompok kami ada 4 orang, yaitu Abednego nomor absen 1, Dewi Amartia Kemalasuri nomor absen 6, Ikyuan putrinya Femista nomor absen 15, dan Meili Pristia Wijayanti nomor absen 23. Flowcharts atau bagan alir adalah teknik analisis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Flowcharts merupakan salah satu teknik dokumentasi yang mencatat serangkaian prosedur proses transaksi perusahaan dan aliran dokumen di dalamnya. Flowcharts digunakan untuk menganalisis bagaimana cara meningkatkan proses bisnis dan aliran dokumen dalam suatu organisasi. Sebagian besar flowcharts digambar menggunakan Visio, Excel, Word, atau PowerPoint. Flowchart disusun dengan simbol-simbol sebagai alat bantu menggambarkan proses di dalam program. Simbol dalam flowcharts dibagi menjadi 4, yaitu simbol input atau output, simbol processing, simbol storage, dan yang terakhir, simbol flow and miscellaneous. Simbol input atau output menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Ada 5. 1. Simbol dokumen adalah dokumen atau laporan hasil tulisan tangan maupun cetakan komputer. 2. Simbol rangkap dari sebuah dokumen. Ciri-cirinya ada nomor dokumen di sudut sebelah kanan atas dokumen. 3. Simbol electronic output adalah informasi yang ditampilkan oleh perangkat output online, misalnya terminal, monitor, ataupun screen. Yang keempat ada simbol pengetikan online. Adalah proses input data menggunakan perangkat online, misalnya terminal, PC, tablet, atau handphone. Yang terakhir adalah simbol input-output, yakni simbol elektronik output dan simbol pengetikan online yang digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal dan PC yang dipakai. Processing symbols. Processing symbols ada 2. Yang pertama, simbol computer processing dan yang kedua, manual operation. Computer processing artinya komputer yang melakukan fungsi pemrosesan. Biasanya menghasilkan perubahan data atau informasi. Kalau manual operation, operasi pemrosesan dilakukan secara manual. Selanjutnya kita masuk ke storage symbol. Storage symbol yang pertama yaitu database atau basis data, yaitu tempat menyimpan data secara elektronik. Yang kedua ada magnetic tape atau pita magnetik. Jadi data disimpan pada pita magnetik dan kaset digunakan sebagai media penyimpanan cadangannya. Selanjutnya ada paper document file symbol, file dokumen kertas. Di sini huruf menunjukkan urutan pemesanan file. Misal N secara numerik, A menurut abjad, atau D berdasarkan tanggal. Yang terakhir ada journal atau ledger symbol. Ini menunjukkan jurnal atau buku besar dari akuntansi berbasis kertas biasa. Lalu kita masuk ke flow and miscellaneous symbols. Yang pertama ada simbol document or processing flow, berfungsi mengarahkan aliran proses. Normalnya aliran turun ke kanan. Yang kedua ada communication link, yaitu transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain menuju jalur komunikasi. Yang ketiga ada simbol on-page connector, untuk menghubungkan aliran pemrosesan pada halaman yang sama. Penggunaannya menghindari garis-garis yang melintas pada halaman. Yang keempat ada simbol off-page connector, fungsinya untuk entry dari atau keluar ke halaman lain. Selanjutnya ada simbol terminal, yaitu awal, akhir, atau titik gangguan dalam suatu proses. Simbol ini juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal.
Lalu ada simbol decision yang merupakan langkah pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada annotation simbol untuk menambahkan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi. Ada 3 macam flowcharts. Yang pertama, document flowchart. Fungsinya untuk mengilustrasikan aliran dokumen dan data di antara bidang tanggung jawab dalam suatu organisasi. Yang kedua, ada sistem flowchart yang menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Yang terakhir ada program flowchart, digunakan untuk mengilustrasikan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam menjalankan suatu program. Nah, sekarang di Viko 39 kita bakal belajar cara membaca flowchart itu sendiri. Bisa dilihat ada payroll dan account payable. Pertama kita baca dari payroll. Di payroll sendiri ada human resource dan department. Karena ini mungkin bakal ribet kalau misalkan dijelasin dua-duanya, karena dia berlanjut sampai di slide selanjutnya, kita bakal baca yang human resource aja. Jadi di sumber daya manusia atau human resource bisa dilihat ada simbol yang kayak segi 4 ya, persegi panjang tapi rounded, itu artinya start atau mulai di situ. Dan di sumber daya manusia itu kita punya data nih, employee change dan new employee data. Dari data itu kita bakal ngelakuin proses, yaitu update employee atau payroll file dan store films in file. Proses itu kita lakuin secara manual, jadi kita update data-data employee-nya dan kita arsip di arsipan kita sebelumnya yang ada di simbol segitiga terbalik. Itu artinya itu kita bakal nge-arsip data-data update employee tadi. Nah, apa sih arti dari A atau D di segitiga terbalik yang warna hijau itu? A itu artinya disimpan secara alfabet, kalau D itu disimpan berdasarkan tanggalnya, dan nanti bakal ada juga yang hurufnya N, itu secara numerik atau sesuai dengan urutan nomor. Dari arsipan yang tadi, yang sudah kita update tadi, kita balik ya, itu kita bakal nyiapin laporan pajak secara bulanan. Kita bisa lihat ya, prepare monthly tax report. Nah, kita proses itu bakal ngasilin output berupa tax report atau laporan pajak. Laporan pajak tadi itu bakal berlanjut nih. Dilihat kan, ada simbol lingkaran ungu tuh, bulat kecil, itu artinya proses ini belum selesai dan kita lanjutin ke sebelahnya yang bukan halaman baru. Itu artinya kalau misalkan prosesnya belum selesai dan kita pindah ke halaman yang baru, itu bisa dilihat di account payable, di bawah ada bentuk segi 5 terbalik yang di D dan di C itu, di payroll check sama tax payment check, itu tuh artinya prosesnya belum selesai dan kita pindah ke halaman yang baru. Tapi karena ini masih halaman yang sama, kita pakai bentuk yang lingkaran kecil B itu. Bisa dilihat kita kan lanjut ke B, jadi jangan baca yang kalau misalkan ada lingkaran bukan B, misalkan ada C atau A, kita jangan baca yang itu karena itu bukan lanjutannya. Kita lihat yang di B. Dan dari tax report tadi bisa dilihat di ujung ya, tax report yang tadi kita bakal ngeproses jadi pembayaran pajak gitu dan proses pengeluaran kas, dan kita bakal ngasilin output berupa tax payment check, payroll tax CD voucher, dan tax report. Nah, bisa dilihat nih di output yang kita dapat ada 12121 gitu kan, yang saling timpahan dokumennya. Artinya apa sih? Ini artinya rangkap. Jadi yang 222 itu artinya rangkap dari yang satu di depannya. Dan rangkap ini bisa dilihat dia ke kiri tanahnya, beda sama yang 111. Dokumen yang nomor 111 itu dia ke C, artinya dia bakal lanjut di halaman setelahnya, dan kalau yang rangkapnya bakal disimpan di arsip berdasarkan tanggal yang ada di bawah segitiga D gitu. Dan sekarang lanjutan dari yang tadi ada di bagian manajemen, itu Susan, nama orang ya. Dan kita lanjut di, tadi kan kita dilanjutnya di bagian C ya, jadi kita bacanya di C, jangan di D atau di A, kita bagian C. Jadi output data dari kita itu tadi tax report, tax payment check, payroll tax CD voucher bakal dilakuin proses approve dan sign checks, artinya kayak disetujuin atau enggak dan ditandatanganin. Setelah udah di approve dan ditandatanganin, bakal dilihat nih dokumen yang kita
punya tadi, outputnya bakal berubah, yaitu udah disetujuin dan ditandatangan. Nih buktinya yang di bawah sebelah kiri itu berubah jadi sign text payment check kan. Yang lainnya mungkin ya secara tersirat lah udah disetujui. Dari output yang udah disetujui dan ditandatangan tadi, tax report dan sign text payment check bakal dikasih ke government agencies atau badan pemerintahan. Sedangkan payroll tax CD voucher bakal berlanjut sama yang di sebelahnya nih, ada payroll CD voucher, berlanjut di sebelahnya general ledger gitu. Dilihat di lingkaran kecil warna ungu yang itu. Di sebelahnya sekarang kita bergeser ke general ledger. Payroll tax CD voucher yang tadi kita baca sama payroll CD voucher. Payroll CD voucher ini di bagian departemen ya, nggak kita baca, ada tapi itu nanti bakal ada proses post ke buku besar di ledger dan ditandain mana yang udah dipost dan yang belum, sehingga outputnya ada di general ledger itu sendiri atau buku besar. Dan kemana sih yang udah kita post tadi, dokumen-dokumen yang udah kita post itu kita taruh mana? Ada di bawahnya, di panah ke bawah, dokumen yang kita punya tadi bakal diarsip lagi berdasarkan numerik atau nomornya, begitu. Nah sekarang kita bakal baca figur 310, ada sales processing. Nah, ini agak beda ya dari yang tadi, karena di awal aja kita udah ngeliat display sales data sama input sales data, bagannya atau simbolnya itu beda. Jadi display sales data ini artinya outputnya itu elektronik, dan input sales data itu tuh entry datanya bersifat elektronik. Dan kenapa dua-duanya digarisin gini, artinya mereka tuh memakai alat elektroniknya sama, yaitu sales terminal. Nah, dari dua data ini, kita bakal ngelakuin proses edit sales data dan print customer receipt. Bisa dilihat di panah yang selanjutnya ada customer receipt, yaitu output dari print customer receipt itu sendiri. Dan kemana sih edit sales datanya? Kita bakal ada di garis zigzag itu. Garis zigzag itu artinya hubungan komunikasi, artinya itu transmisi data. Jadi dari sales data yang tadi, kita bakal ngupdate database yang ada di bawah. Ada akun receivable, inventory, sales atau marketing, dan general ledger-nya. Kita bakal nge-update database yang kita punya. Setelah itu kita bakal ngelakuin kayak penyelidikan gitu proses sistemnya. Kita lihat masih ada yang benar, masih ada yang salah atau enggak, udah benar atau belum. Dan outputnya kita bakal dapetin customer account status, inventory status, dan sales analysis, tapi bukan berupa dokumen kayak customer receipt yang di atas tadi. Ini berupa elektronik tadi, kayak display sales data, outputnya berupa elektronik gitu. Nah, berikutnya ini ada dua jenis bagan alir. Yang pertama ada bagan alir sistem. Untuk bagan alir sistem sendiri seperti sudah dijelaskan sebelumnya, itu lebih menjelaskan atau menggambarkan hubungan antara input, proses, dan output. Untuk bagan alir program, itu lebih ke mengilustrasikan urutan operasi secara logis yang dilakukan oleh komputer dalam mengeksekusi atau melakukan program. Hubungan kedua bagan alir ini terletak pada pemrosesan datanya. Jadi kita menerima input data ataupun mengambil data yang sudah tersimpan sebelumnya di data storage untuk dilakukan pengolahan. Data yang dimasukkan itu harus diperbaiki atau diedit terlebih dahulu. Setelah itu kita memilah data yang sudah diperbaiki atau yang sudah diedit tersebut. Data yang dapat kita proses lebih lanjut itu adalah data yang memenuhi kondisi ataupun syarat yang sesuai dengan kriteria. Data yang sudah memenuhi syarat dan kondisi tersebut, itu akan kita kalkulasikan dan kita perbarui catatannya, sehingga kita bisa memperoleh data yang valid yang bisa kita transfer ke basis data atau database yang telah diperbarui, yang mana kita bisa mendapatkan output berupa informasi yang akuntabel bagi perusahaan. Selanjutnya ini ada pedoman untuk mempersiapkan bagan alir. Yang pertama itu kita harus memahami sistem. Jadi kita harus pahami dulu sistem seperti apa yang mau kita buat. Yang kedua, kita identifikasi entitas untuk dibuatkan bagan alir. Jadi kita harus memahami dan mengenali perusahaan yang mau kita buatkan bagan alir. Yang ketiga, kita mengelola bagan alir. Lalu yang keempat, kita melabeli semua simbol. Seperti sebelumnya kita membuat simbol input-output, simbol pemrosesan, penyimpanan, arus, dan lain-lain. Yang kelima, kita membuat konektor halaman. Konektor halaman itu maksudnya seperti membuat link yang terhubung langsung dengan program sesuai dengan simbol yang dibuat.
Contohnya itu ada Microsoft Word, yang mana Microsoft Word itu punya punya fitur namanya insert hyperlink, yang mana hyperlink itu bisa memberikan alternatif bagi kita untuk bisa mengakses laman web atau suatu file. Kalau di bagian alir, si konektor halaman ini punya peran yang sama seperti si hyperlink pada Microsoft Word. Lalu yang keenam, kita menggambar sketsa kasar bagian alir. Sketsa kasar di sini itu maksudnya kita membuat prototipe contoh dasar supaya kita bisa menghasilkan salinan akhir nantinya. Sehingga yang ketujuh, kita bisa menghasilkan gambar salinan akhir bagian alir. Oke, ini selanjutnya ada contoh lain untuk penerapan bagian alir. Untuk contohnya, misalkan ada suatu perusahaan yang melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli itu kan perusahaan bakalan ngeluarin bukti pembayaran, yang mana bukti pembayaran ini bisa menjadi data yang dapat diproses untuk informasi transaksi perusahaan. Gimana caranya bukti pembayaran ini bisa menjadi data yang dapat diproses supaya bisa menghasilkan informasi transaksi? Yang pertama, itu bukti pembayaran dalam bentuk cetak yang diinputkan ke dalam komputer ataupun bukti pembayaran transaksi lainnya yang ada di sistem database itu kita ambil untuk pemrosesan data dengan perbaikan kualitas data atau kita edit terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita harus cek atau pilih data yang memenuhi syarat dan ketentuan. Maksudnya kondisi yang emang memenuhi kriteria perusahaan. Kalau ada ketidakcocokan data dan tidak dapat ditangani oleh sistem, maka dapat diperbaiki secara manual yang nantinya data dapat diinputkan kembali untuk diproses oleh komputer. Lalu selanjutnya, data yang udah fix itu kita kalkulasiin, disertai juga dengan pembaruan catatan yang berhubungan terhadap data, lalu masuk ke record input dan disimpan di database. Nah, record input itu akan diperlihatkan di layar monitor berupa accepted input yang menjadi dokumen informasi keuangan entitas. Kalau misalnya kita lihat di sini di bagian accepted input mengarah ke input dokumen itu maksudnya gimana? Jadi maksudnya di accepted input itu kan hasil akhirnya berupa dokumen baru yang printable dan gak menutup kemungkinan nanti dokumen itu dipakai lagi di dalam sistem sebagai data masukan. Kurang lebih penjelasannya seperti itu.